Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di demonstrasi kontekstual modul 3.2, analisis video, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya, Rosa Fitriana MPDGR dari SMA Negeri 2 Oku. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis model utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik ini. Pertanyaan untuk analisis video. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi menurut kami yaitu terwujudnya kelas impian murid untuk belajar. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Jawabannya yang B, buat pertanyaan. 1. Guru menuliskan kata penyemangat belajar untuk menumbuhkan rasa keingintahuan peserta didik. 2. Guru mengajukan pertanyaan tentang apa yang muncul di benak kalian dengan tulisan ini. Ketiga, guru menggali informasi mengenai pendapat dan pengalaman peserta didik tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Keempat, guru meminta peserta didik mengungkapkan kelas yang nyaman dan menyenangkan versi mereka. A. Ambil pelajaran. Kegiatan yang dilakukan, 1. Guru mengajak peserta didik berkunjung ke kelas lain yaitu kelas 2 dan kelas 6. Kedua, peserta didik yang berkunjung mencatat dan mengidentifikasi ruang kelas bagaimana yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. 3. Peserta didik pun bertanya dengan peserta didik kelas lain dalam hal mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Setiap kelompok berdiskusi tentang kelas yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya G. Gali mimpi. 1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan ke kelompok. 2. Guru meminta peserta didik untuk menutup mata dan membayangkan kelas impian yang mereka sukai dan nyaman di dalam belajar. 3. Peserta didik bersama kelompoknya membuat gambar kelas impian yang membuat semangat belajar. Keempat, setiap kelompok mempresentasikan kelas impian mereka. J. Jabarkan rencana. 1. Peserta didik diajak berkontribusi memenuhi kebutuhan dalam realisasi kelas impian yang jadi penyemangat belajar. 2. Peserta didik menyebutkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Ketiga, guru menuliskan daftar keinginan peserta didik dalam hal kelas impian mereka. Keempat, guru membagi tugas dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya A. Atur eksekusi. 1. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam mewujudkan kelas impian. 2. Guru dan peserta didik mendiskusikan jadwal pelaksanaan mewujudkan kelas impian. 3. Guru dan peserta didik menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing kelompok. 4. Seluruh peserta didik dibantu guru bergotong royong dalam rangka mewujudkan semangat belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video?
Menurut saya, peran pemimpin dalam tayangan video tersebut merupakan pemimpin yang melakukan pengelolaan berdasarkan aset berupa modal manusia, yaitu murid. Pemimpin pun bisa mengelola dan mengembangkan aset yang dimiliki, yaitu murid-murid yang kreatif dan inovatif. Pemimpin pembelajaran dalam video ini merupakan guru sebagai manajer yang mampu mengelola peserta didik dan lingkungannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal, ini ada 7. Modal yang pertama adalah modal manusia. Guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Kemudian, murid yang kooperatif, inovatif, dan mandiri serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Modal selanjutnya adalah modal sosial. Kegiatan yang dilakukan di modal sosial ini adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam rangka merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian bekerja sama dengan wali kelas untuk meminta izin peserta didik untuk mengobservasi kelasnya. Model ketiga adalah model fisik, satu bangunan sekolah yang dapat ditata ulang dalam rangka mewujudkan kelas impian, dua hiasan dinding yang dapat menutupi dinding yang rusak, tiga meja kursi yang dapat ditata sesuai impian kelas peserta didik, empat rak buku dan buku-bukunya yang menunjang. Modal selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam, memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Modal selanjutnya adalah modal politik, di mana kepala sekolah mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan pembelajaran. Lalu modal agama dan budaya. Yang pertama, karakter sopan santun yang dibudayakan terlihat saat guru menyambut anak-anak di depan kelasnya. Kedua, sikap gotong royong peserta didik dalam mewujudkan kelas impian. Modal terakhir itu adalah modal finansial. Satu, dana BOS yang dimanfaatkan untuk kepentingan belajar peserta didik. Dua, uang kas kelas bisa digunakan sebagai dana untuk membeli keperluan dalam menghiaskan kelas, mewujudkan kelas impian. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.